Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Imam Masjid Al-Fat, yang saya hormati dan saya muliakan seluruh pengurus masjid, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua RT 12 RW 04 Kelurahan Bungguya, Bapak-bapak tokoh masyarakat, dan wabil khusus saya muliakan ibu-ibu Majelis Talim Masjid Al-Fat, anak-anakku sekalian yang saya cintai, seluruh hadirin, insyaallah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmatnya kepada kita semua. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, utamanya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini kita sama-sama mendatangi masjid kita ini yang penuh berkah. Tujuan kita adalah memperingati Maulid junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulid junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita adakan pada sore ini tidak hanya sekedar merayakan kelahirannya, tapi peringatan ini adalah suatu kesempatan untuk memperkuat karakter kita dengan mencontoh sifat-sifat dan pri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kegiatan ini juga kita isi atau kita mengadakan ceramah untuk menampilkan pribadi atau keteladanan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa mengucapkan salawat atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kalender Hijriah yang diedarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, bulan ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 1400 tahun yang lalu, ada satu peristiwa besar dalam sejarah agama Islam,
yang kemudian peristiwa itu mampu merubah peradaban manusia minadzulumati ilan nur. Peristiwa itu adalah lahirnya manusia pilihan. Junjungan kita yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir sebagai Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir, Khatamul Anbiya. Beliau membawa amanah, membawa risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa misi yaitu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau tumbuh dan berkembang dengan akhlak yang sangat luar biasa, yang kemudian menjadi panutan bagi umat Islam seluruh dunia. Akhlak beliau diakui oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab yang dibacakan tadi, ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat suri teladan yang paling baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan kedatangan di akhirat dan orang-orang yang banyak menyebut nama Allah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang manakah itu atau bagaimanakah itu keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menginspirasi kita, yang dapat kita jadikan sebagai pedoman hidup, kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang mungkin sore hari ini kita sampaikan. Nah, yang pertama, keteladanan ibadahnya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu bangun tengah malam, bangun pada malam hari, melaksanakan sholat tahajud. Nah, kesaksian istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau melaksanakan sholat tahajud itu sampai bengkak-bengkak telapak kakinya karena lamanya beliau itu berdiri. Ya, bengkak-bengkak telapak kakinya. Ibu-ibu, saya juga sering bengkak-bengkak telapak kakiku, tapi karena asam urat, bukan karena lamanya saya berdiri sholat, tapi karena asam urat. Nah, sampai-sampai istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya, menyapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni dosamu, baik yang lalu maupun yang akan datang? Apa jawaban beliau? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Bukankah aku ini tidak suka menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu jawaban beliau. Bapak-bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari riwayat ini kita bisa mengambil contoh teladan. Kita bisa mengambil pelajaran. Ya. Kalau saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang sudah dijamin dosa-dosanya sudah diampuni masa lalu yang akan datang. Bahkan beliau dijamin masuk surga. Tapi sholatnya masih luar biasa.
luar biasa sampai bengkak-bengkak telapak kakinya. Kalau begitu, apatah lagi macam kita ini hambanya, apatah kita ini menjadi umatnya. Artinya macam kita ini tidak ada jaminan dosa-dosa kita diampuni Allah, tidak ada. Tidak ada jaminan kita masuk surga. Bukan juga kita keluarga Rasulullah. Kita juga bukan sahabat Nabi dan kita tidak hidup di masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, mestinya lah kita pelihara ibadah sholat kita yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Betapa pentingnya sholat itu sampai detik-detik akhir hidup beliau. Napasnya tinggal satu-satu di kerongkongannya. Beliau masih memberikan wasiat kepada kita tentang sholat ini. Ummati, 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 as-sholah, as-sholah, as-sholah. Umatku, umatku, umatku. Sholatlah, sholat, sholat. Jangan lupakan itu sholat. Karena beliau sendiri mengatakan bahwa as-sholatu imanuddin, faman aqama faqad aqama din wa taraka faqad taraka. Sholat itu tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka sungguh dia telah mendirikan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholatnya, berarti maka sungguh dia telah meruntuhkan agamanya itu sendiri. Kalau beliau juga mengatakan awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah, fa in salat salat sairu amalihi wa in fasadat fasadat sairu amalihi. Amalan manusia yang pertama sekali akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholatnya. Makanya sholat itu adalah kunci dan penentu keselamatan dunia dan akhirat. Kalau sholatnya baik, kata Rasulullah, maka baik seluruh amalnya. Tapi kalau sholatnya rusak, maka seluruh amalannya rusak. Ada pahala yang diperoleh dari suatu kebaikan. Tapi kalau kita tidak sholat, kita tidak punya kunci mendapatkan pahala itu. Hanya dipajang, saya diperlihatkan, nah ini kebaikanmu waktu kamu di dunia. Ini amalanmu, ini pahalamu, kasih ngilir-ngilir begitu kira-kira. Tapi untuk mendapatkan kita tidak punya kuncinya. Apa kuncinya? Adalah sholat. Lalu kata Nabi, sholat itu adalah pembeda antara seorang muslim dengan non-muslim. Dan di dalam Al-Quran diterangkan bahwa dengan sholat yang kita kerjakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sholat yang kita kerjakan itu mampu membentengi kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Nah, inilah yang pertama, keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu keteladanan ibadahnya. Utamanya ini adalah sholat. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah keteladanan akhlaknya. Wah, luar biasa akhlaknya Rasulullah. Seluruh kehidupan Rasulullah SAW itu adalah cerminan akhlak yang mulia. Sehingga ada seorang yang pernah bertanya kepada istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, apakah itu akhlak Rasulullah? Beliau menjawab, kana khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Diartikan oleh para ulama bahwa akhlaknya Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran, artinya bahwa seluruh perilaku kehidupan Rasulullah SAW, ucapannya, tindakannya, perbuatannya itu, pergaulannya, itu adalah pengejawantahan daripada nilai-nilai ajaran Al-Quran. Jadi memang pantas akan indah akhlak Rasulullah SAW. Nah, apa saja keteladan yang bisa kita petik dari hikmah maulid ini, keteladanan akhlak Rasulullah SAW. Nah, yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, beliau adalah sosok pribadi yang sangat dermawan sekali. Rasulullah SAW sangat dermawan sekali, sangat pemurah sekali. Kedermawanan Rasulullah SAW itu sampai mengalahkan kepentingan pribadinya dan keluarganya. Bahkan beliau memberikan sesuatu itu padahal beliau sendiri butuhkan. Ada kisahnya begini, Bu. Suatu hari di masjid itu, Rasulullah sudah di masjid. Datang seorang sahabat.
masuk di masjid. Pas di depan pintu masjid ini, sahabat itu tidak langsung masuk. Tapi dia tengok-tengok dulu sendalnya Rasulullah. Lama dia tengok-tengok begitu. Nah, selesai sholat, pulang. Rasulullah SAW menyusulnya. Sampai di rumah sahabat ini. Yang tadi yang tengok-tengok sendalnya Rasulullah. Begitu sampai di sana, beliau mengucapkan salam 3 kali. Alangkah terkejutnya ini sahabat ini tidak pernah menyangka kalau Rasulullah akan mendatangi rumahnya. Sangat senang sekali dikunjungi oleh Rasulullah. Lalu ia bertanya, wahai Rasulullah, ada apa gerangan? Rasulullah menjawab, saya datang bersilaturahim. Tapi tadi di masjid saya lihat kamu melihat atau lama sekali menatap sendalku. Sepertinya senang sendal saya. Apa kata sahabat ini? Betul ya Rasulullah. Saya menengok sendal Rasulullah dan sangat bagus sekali. Lalu apa kata Rasulullah? Maka inilah saya datang ke sini untuk memberikan sendal saya karena kamu merasa senang sendal saya, maka saya berikan hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, itu pemurahnya Rasulullah SAW. Artinya, barang yang dia butuhkan sendiri juga. Tapi kalau dia memberi, tidak pernah sayang-sayang. Apa maknanya ini, Bu? Nah, saya ingin mengatakan sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu punya tas itu yang 50 juta, di tengah-tengah orang, ya, ditanya kalau dia suka, nah ini bagaimana kita mencontoh akhlaknya Rasulullah SAW. Kira-kira Bu bisa ya? Bisa. Tapi begitu akhlaknya Rasulullah. Gitu akhlaknya Rasulullah. Tidak pernah orang minta kepada Rasulullah lalu beliau mengatakan tidak ada atau tidak. Ada seorang laki-laki yang datang meminta sesuatu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW memberikan kambing itu antara 2 gunung. Bayangkan banyaknya itu kambing itu. Antara 2 gunung. Lalu laki-laki ini kembali kepada kaumnya. Kemudian dia berpidato. Dia ajak itu keluarganya. Masuklah kalian Islam. Masuklah kalian Islam. Itu Muhammad kalau dia memberi tidak pernah merasa khawatir akan sengsara. Nah, ada lagi kisah. Yang datang kepada Rasulullah. Meminta sesuatu. Lalu beliau bertanya kepada istrinya. Ada persiapan kita? Istrinya menjawab, hari ini kita tidak punya apa-apa. Beliau malu kalau orang yang meminta kepadanya itu tidak bisa memberi. Apa kata beliau? Kau ambil itu di warung sana. Ambil itu keperluanmu atas nama diriku, atas nama saya yang berutang. Nanti ada uang baru saya bayar. Itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Kalau ada yang meminta kepada beliau, beliau tidak pernah itu mengatakan tidak ada. Beliau merasa malu kalau tidak sampai, kalau beliau tidak memberi. Nah, ini yang pertama. Ada yang pertama, atau yang kedua. Akhlaknya ini baru yang pertama. Yang kedua, beliau itu sosok pribadi yang tidak pernah menyimpan rasa dendam. Karena beliau memiliki sifat pemaaf dan tidak pernah marah. Walaupun beliau itu dicekik lehernya, dicaci maki, disumpah serapah, tapi beliau tidak pernah marah dan beliau tidak pernah menyimpan rasa dendam karena beliau memiliki sifat pemaaf yang sangat luar biasa. Kisahnya Bu banyak sekali tentang pemaafnya Rasulullah SAW. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, waktu beliau itu masih hidup di Mekah, harapan untuk hidup security beliau itu selalu terancam setiap saat. Sudah pernah dicekik lehernya, dikejar-kejar, ditaburi dengan tai unta sementara sholat. Tapi beliau tidak pernah merasa dendam, apalagi marah.
Apa yang terjadi setelah beliau hijrah di Madinah, lalu beliau menaklukkan kota Mekah itu, membawa dengan para sahabat. Umat Islam ketika itu sudah berjumlah 10.000 orang masuk di kota Mekah yang disebut dengan Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Itu orang-orang kafir Quraisy itu yang pernah menyiksa Rasulullah SAW itu pada ketakutan. Mereka mengira bahwa Muhammad masuk di kota Mekah ini adalah untuk membalas dendam. Tapi tidak, ternyata tidak. Bahkan beliau berpidato. Apa pidato beliau? Hari ini bukan hari sebalas dendam. Hari ini bukan hari pertumpahan darah. Musuh Islam nomor 1 itu adalah Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan dijadikan sebagai lambang keselamatan, tameng keselamatan. Apa kata beliau? Siapa yang masuk di rumah Abu Sufyan itu dia selamat. Padahal istri Abu Sufyan itu namanya Hindun, luar biasa bengisnya. Dialah yang menyayat-nyayat itu hatinya Sayyidina Hamzah paman Rasulullah SAW mau dikunyah-kunyahnya. Sampai Nabi mengatakan, andaikan itu si Hindun itu sempat menelan hati Sayyidina Hamzah, maka Hindun itu masuk surga. Luar biasa pematnya. Peristiwa di Taif waktu mana beliau itu dilempari dengan batu sampai beliau mencucurkan tubuh yang mulia itu bercucuran darah. Lalu beliau mundur istirahat di bawah pohon anggur. Datang malaikat Jibril. Sangat iba sekali melihat Rasulullah. Karena Rasulullah berdarah-darah, tidak ada yang temani. Tidak ada. Siapa yang menolong pada saat itu? Tidak ada. Apa kata Jibril? Muhammad, saya iba sekali melihat kamu. Bilang sekarang, itu gunung itu, gunung di Taif itu, 2 gunung di Taif, gampang saya angkat. Biar saya lemparkan gunung itu kepada mereka, biar mereka rata dengan tanah. Tapi apa kata beliau? Wahai Jibril, tidak begitu aku diutus. Aku diutus ini adalah rahmatan lil alamin. Sampai Rasulullah SAW mendoakan penduduk Taif, ya Allah, kalau hari ini orang-orang Taif itu belum beriman kepadamu, belum bisa menyembah kepadamu, maka ya Allah jadikanlah anak keturunan mereka yang bisa di kemudian hari menyembah kepadamu. Dan ternyata doa Rasulullah dikabulkan. Sesudah peristiwa itu, generasi yang lahir sesudahnya itu mereka lah generasi yang beriman kepada Rasulullah SAW. Sampai beliau mendoakan, Allahumma hadi liqaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk itu umatku, andai kata mereka itu tahu bahwa aku adalah Rasulmu, maka niscaya mereka tidak akan berbuat seperti begini. Nah, coba Bu, kita bandingkan kita kehidupan sehari-hari. Gampang sekali orang tawuran, Pak. Tidak bisa sendiri panggil keluarganya. Tidak bisa keluarganya panggil kelompok. Panggil sukunya. Jadilah tawuran. Itu bukan akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita kasih sayang dan perdamaian, apalagi sesama umat Islam ini. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka berbuatlah baiklah dengan saudaramu. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Ya. Yang terakhir ini. Keempat. Iya. Oke. Yang terakhir nih, jangan kita terlalu lama-lama. Walaupun sedikit tapi bisa kita ngambil hikmahnya, ya. Yang terakhir ini, beliau itu adalah pedagang jujur sekali beliau. Rasulullah SAW adalah pedagang yang sangat jujur. Terbukti, buktinya adalah beliau tidak pernah itu menipu pembelinya ataupun majikannya. Rasulullah itu punya majikan. Dia pedagang, penjual barang, tapi ada majikannya, bukan barangnya sendiri, tapi miliknya majikannya. Siapa majikannya? Adalah Khadijah, yang pada saat itu belum menjadi istrinya. Karena kejujurannya Rasulullah SAW, maka dia lamar pegawainya. Jadi Rasulullah SAW itu dilamar, Pak. Bukan dia yang melamar, tapi beliau dilamar. Yang melamarnya adalah Khadijah. Karena akhlaknya yang mulia, karena kejujurannya. Apalagi Rasulullah SAW
dalam mendagangkan barangnya itu tidak pernah merugi. Itu yang pertama. Beliau sangat jujur, tidak pernah menipu pembelinya dan tidak pernah menipu majikannya. Yang kedua, beliau tidak pernah curang dalam takaran ataupun timbangan. Yang ketiga, beliau tidak pernah memberikan janji-janji yang berisiko dan beliau tidak pernah bersumpah palsu. Nah, ada kisah. Suatu saat beliau berselisih paham dengan pembeli tentang kualitas atau mutu pilihan barang Rasulullah SAW. Ini pembeli membeli barangnya Rasulullah, tapi dia ragu kualitasnya. Dia berselisih dengan Rasulullah. Rasulullah jujur. Kalau dia menjual barangnya, ini barangku, ini kualitasnya ini. Kalau ini yang satu ini ada lubang-lubangnya, kalau ini tidak. Nah, sampai dia menyuruh Rasulullah SAW bersumpah demi Lata dan Uzza. Apa jawab beliau? Saya tidak pernah bersumpah dengan itu. Saya tidak pernah bersumpah dengan atas nama Lata dan Uzza. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kejujuran beliau inilah yang menjadi prinsipnya. Tidak perlu melibatkan Tuhan. Tidak perlu melibatkan Tuhan. Karena Allah pun tahu kita jujur atau tidak. Nah, beliau kalau berjualan itu, berdagang itu, dia beritahu pembeli, ini barangku ini kualitasnya ini kualitasnya ini kualitasnya ini ada robe-robenya, modalnya sekian. Beliau beritahukan ini modalnya sekian ini. Itu saja beritahu. Sekarang kata beliau, adapun kamu memberi tambahan keuntungan buat saya, ya, itu urusan kamu. Jadi beliau itu mendapatkan keuntungan, bukan beliau yang menentukan. Misalnya kalau macam kita ini kan kita tahu modal kita 50.000, kita jual 200.000. Orang datang membeli, dia bilang 100.000 nih. Apa kita bilang, oh tidak sampai modalnya. Bayang, padahal modal yang sangat luar biasa. Beliau tidak. Keuntungan itu adalah ditentukan oleh pembeli. Iya. Beliau hanya menyatakan modalnya sekian. Adapun keuntungan untuk saya, terserahlah kamu. Nah, jadi jauh ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jauh sekali daripada unsur-unsur riba. Makanya itu kita harus berhati-hati. Jual beli itu dibolehkan, tetapi riba itu diharamkan. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah yang sekelumit yang bisa saya sampaikan kepada kita, bahwa Rasulullah SAW itu adalah pribadi yang sangat mulia, yang sangat luhur, penuh dengan kasih sayang, bukan saja kepada umat Islam, tetapi kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Sampai beliau pernah mengatakan kasih sayang, makanya beliau itu diutus sebagai rahmatan lil alamin. Apa kata beliau? Ada seorang perempuan yang masuk neraka. Perempuan masuk neraka lantaran dia menyiksa seekor kucing, membiarkan dia lapar, lalu kucing itu mati. Nah, itu kata beliau. Perempuan ada yang masuk neraka gara-gara menyiksa kucing, membiarkan dia lapar, tidak memberi makan sampai dia mati. Tapi pada hadiah selain beliau mengatakan ada seseorang masuk surga karena menolong seekor anjing yang hampir mati di pinggir sumur karena kehausan. Kemudian laki-laki ini dia membuka sepatunya, lalu dia menggunakan sepatunya dengan menimba air, kemudian dia beri minum itu anjing. Maka selamatlah anjing itu dari kematian. Nah, apa pelajaran kita ambil ini? Adalah kalau saja menolong binatang menjadi sebab bisa kita masuk surga, apatah lagi kalau sesama manusia kita saling menolong. Subhanallah, ajaran Rasulullah SAW luar biasa. Kalau saja gara-gara kucing bisa masuk neraka karena kita
menyiksa, apatah lagi kalau menyiksa manusia. Nauzubillahi manzil. Sudah pastinya itu adalah masa neraka. Jadi inilah Bapak dan Ibu sekalian yang sederhana yang bisa saya ungkapkan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.